Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Yasmira Mandasari Saragi SMH dengan materi perkuliahan tindak pidana terorisme. Ya, ini pertemuan perdana kita. Kita sudah membahas ini di grup WA ya, karena hari ini kita online, jadi saya memakai metode perkuliahan asinkronus melalui video. Seperti biasa, linknya akan saya kirimkan ke Komting. Kita sepakat ya, Komting kita tunjuk langsung aja ya, Mbak Yosri ya. Jadi biar satu Komting ya kan, karena hukum pidana perkembangan juga beliau. Setuju ya Yosri ya? Oke. Baik, ini nampaknya memaksa ini ya, setujunya nggak perlu dengar orangnya ACC, langsung dipaksakan untuk ACC. Ya, terima kasih Yosri. Nah, tindak pidana terorisme termasuk hukum pidana khusus ya. Bahan materi nanti silahkan minta ke Komting ya, saya sharekan ke Komting. Baik, legal standingnya ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Ya, ini legal standing dari tindak pidana terorisme. Nah, Bapak Ibu, untuk tugas saya dapat masukan nih dari teman-teman yang dulu juga di hukum pidana perkembangan. Mereka mengeluhkan tentang tugas jurnal ya, yang dibuat dosen sendiri-sendiri karena biayanya jadi besar ya. Alhamdulillah saya nggak begitu ya Bapak Ibu, saya buat tugas itu kelompok. Kenapa saya berpikir itu harus kelompok? Karena supaya biayanya lebih hemat ya. Apalagi ada beberapa ya jurnal-jurnal ya seperti yang pernah saya share, Bapak Ibu bisa mendapatkan jurnal yang lebih murah gitu ya, dan memang harganya seperti itu, tidak ada yang di markup ya. Nah, saran saya sih Bapak Ibu, kita tetap tugas kelompoknya ada jurnal ya. Nanti kita terbitkan di jurnal internasional ya, jurnal internasional Copernicus. Biayanya 300.000 ya. Jadi nanti satu kelompok ada 5 orang ya. Dosen kita kan untuk tindak pidana terorisme kan ada 2, saya dengan Dr. Azrali. Nanti jadi berarti satu kelompok 3 ya Bapak Ibu, 3 orang. Nanti ditambah dengan kami berdua jadi 5, karena memang untuk jurnal maksimal harus 5 ya, nggak bisa 10 karena nggak boleh ya, itu aturan yang sudah baku, maksimal 5 ya. Nah, boleh nanti saya minta tolong Yosri, apakah Bapak Ibu mau menunjuk sendiri nama-namanya, silahkan. Sebenarnya saya pengennya acak, saya yang menentukan, supaya tidak ada pilih kasih, nanti orang yang rajin sama yang rajin gitu ya semua. Terakhir yang nggak pernah masuk atau maaf ya, jarang masuk, jarang ikut mengerti tentang apa ya perkuliahan kita, dia tidak terlalu peduli, nggak ada temennya sehingga dia sendirian kan kasihan. Makanya kemarin saya rencana seperti di hukum perkembangan pidana ya, saya acak nama-namanya, jadi tidak ada yang rajin semua, memang sengaja saya campur-campur supaya bisa terbantu temennya yang kurang rajin. Nah, saran saya sih, saya percaya nih sama Yosri sebagai Komting untuk menentukan nama-nama kelompoknya ya. Jadi ingat, satu kelompok 5 orang, 2 itu sudah dosen ya, 3 lagi adalah mahasiswanya. Jangan lupa nanti di daftar pustaka tuliskan referensi kami, buku dan jurnal kami, proceeding kami dan lain sebagainya, nanti dimasukkan ke dalam daftar pustaka ya, sama seperti arahan saya ketika kita mata kuliah hukum pidana perkembangan. Jadi kalau misalnya jurnal Copernicus kan biayanya 300.000 Bapak Ibu ya, itu 300.000 Bapak Ibu kan 3 orang, 100.000 kan itu hemat ya, murah. Jadi menurut saya tidak terlalu menjadi permasalahan karena terjangkau lah ya, sangat-sangat terjangkau ya. Dan gitu setelah publikasi kan kita bisa, orang bisa menemukan kita di Google ya, searching nama kita di Google langsung nampak semuanya. Oke ya, itu.
Insya Allah saya yakin Bapak Ibu pasti senang semua lah, nggak ada yang komplain dengan saya. Insya Allah keputusan yang saya buat tuh bijaksana, ya. Jadi Bapak Ibu bisa nyaman dan tenang dalam perkuliahan. Oke Bapak Ibu, kemudian definisi terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ingat ya, ada kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi tidak harus kekerasan saja, ancaman kekerasan, ancaman saja sudah bisa ya, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut serta rasa yang tidak nyaman ya secara meluas ya, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal ya, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi ya, politik atau gangguan keamanan. Nah, ini bahaya ya terorisme ini ya. Karena yang diserangnya apa nih? Yang diserangnya adalah ideologi ya, politik, fasilitas internasional, fasilitas publik ya. Insya Allah kita yang ada di grup ini ya, atau yang ada di kelas ini tidak ada lah yang seperti ini. Mudah-mudahan kita semua bermanfaat untuk orang banyak di jalan yang baik ya. Definisi kekerasan. Apa sih yang dimaksud kekerasannya? Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana. Ingat, dengan atau tanpa. Jadi ketika nggak pakai sarana, udah termasuk ya. Dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang. Termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Ya, ini yang dikatakan definisi kekerasan ya, Bapak Ibu ya. Oke. Setelah kita mengetahui definisi kekerasan, kita tentu pengen tahu ya, definisi ancaman kekerasan itu apa ya? Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa. Nah, ini bahasa hukum ya, baik dengan maupun tanpa. Oke, menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. Ya. Ini dia definisi ancaman kekerasan ya. Bahasa hukum itu memang selalu memakai ini, dengan maupun tanpa. Jadi dia mengikat secara luas ya. Nah, ada disebutkan tadi bahan peledak ya. Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan. Ya. Nah, kita definisi terorisme sudah tahu, tidak benar terorisme sudah tahu, ancaman kekerasan kita sudah tahu, bahan peledak juga sudah tahu. Nah, sekarang kita pindah ke definisi ataupun ke lingkup ya, ruang lingkup keberlakuan ini ya. Jadi Perpu terorisme tadi kita sudah sampaikan legal standingnya atau dasar hukumnya, berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan atau negara lain yang juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut. Jadi yurisdiksinya luas ya Bapak Ibu ya, di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri ya. Ini jangkauan undang-undang tindak pidana terorisme ya, perpunya ya. Oke. Baik Bapak Ibu, nanti jangan lupa bahan materinya tolong nanti dimintakan ke Komting. Nanti Komting bisa share juga di grup WA ya, supaya teman-temannya bisa langsung baca ya. Insya Allah minggu depan kita membahas mengenai yurisdiksi negara lain ya terkait tindak pidana terorisme. Baik. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Nanti dikonfirmasi ke saya
H-1 atau H-2 sebelum perkuliahan, apakah kita offline atau online, karena mengingat teman-teman banyak yang di luar kota, supaya mereka punya persiapan untuk hadir di kampus ya, jadi nggak terburu-buru. Nanti kabari saja apakah minggu depan atau minggu depannya lagi ya. Saya ingat sepertinya Komting sudah share ya di grup ya, tapi saya lupa minggu depan apakah kita offline atau online. Oke Bapak Ibu, terima kasih, semoga semuanya selalu sehat, bahagia, dan sukses. Salam weekend nih dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.